Selamat pagi, Salve. Salam jumpa lagi anak-anak dengan saya Ibu Emiliana Chunfin dalam proses pembelajaran online pagi hari ini. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Anak-anakku yang terkasih, beberapa minggu yang lalu kita sudah mengikuti proses pembelajaran online dengan materi-materi yang ada dari materi pokok 1 tentang orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Dan pagi hari ini sampai kita pada sub materi ke-6 tentang Maria, teladan umat beriman Katolik. Anak-anakku, pelajaran hari ini merupakan materi terakhir, sub materi terakhir dari materi pokok kita yang pertama. Nah, untuk mengawali pelajaran kita, perjumpaan kita di pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian menyiapkan hati, mengambil sikap doa untuk mengawali seluruh proses hari ini dengan doa bersama. Dan saya memandu doa ini, kita semua diharapkan ikut dalam doa pembukaan ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini kami boleh berjumpa lagi dalam proses pembelajaran online. Dan secara khusus kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan tentang Bunda Maria, teladan umat beriman Katolik. Engkau telah mengutus putramu Yesus Kristus ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Dengan ketaatan imannya yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami agar mampu menimba iman dan ketaatan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bunda kami Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, setelah kita mengawali jumpa kita pagi hari ini dengan doa, selanjutnya mari kita ikuti proses pembelajaran kita dari materi pertama, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah, dengan submateri ke-6, Maria, teladan umat beriman Katolik. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama, diharapkan sesudah mengikuti pelajaran ini, anak-anak dapat menjelaskan yang pertama, kedudukan Santa Maria dalam sejarah keselamatan umat manusia. Kedua, menjelaskan peran Santa Maria dalam hidup
dan karya Yesus Kristus Putranya. Dan yang ketiga, kalian mampu menyebutkan teladan-teladan apa saja yang dapat diambil dari sikap seorang Bunda Maria. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, kita akan mengikuti materi-materi pembelajaran agar mampu menjawab tujuan yang hendak dicapai. Kita melangkah pada bagian materi pembelajaran kita. Yang pertama, kedudukan Bunda Maria dalam sejarah keselamatan umat manusia. Anak-anakku, dalam materi ini kita ikuti yang pertama, bagian A, kehadiran seorang Bunda Maria merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah yang menyelamatkan manusia sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak awal, Allah menawarkan keselamatan kepada manusia. Allah berkehendak untuk menyelamatkan semua orang tanpa membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kita tahu bahwa saat manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, di mana Hawa berhasil digoda oleh ular di Taman Firdaus. Ia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan sendiri. Sejak itu, manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Namun, Allah terus berusaha, Allah terus berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dan Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia dengan berjanji mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia sebagai seorang penyelamat manusia. Nah, untuk itu Allah memilih seorang wanita, seorang gadis desa yang sungguh amat suci hatinya dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ia memilih Bunda Maria, perawan desa dari kota Nazaret. Ia memilihnya untuk menjadi perantara, menghadirkan putranya Yesus Kristus ke dunia yang akan menyelamatkan manusia. Bagaimana Maria lalu menerima tawaran untuk menjadi seorang ibu yang melahirkan putranya Yesus Kristus itu? Kita dengar dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dari Injil Lukas yang kita dengar kisahnya, bagaimana Bunda Maria menerima kabar dari seorang malaikat, yakni malaikat Gabriel. Kita dengarkan bacaan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6,
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, itu tadi bacaan Injil yang kita dengar tentang Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Sebagaimana kita dengar tadi, anak-anak, dalam ketaatan iman, seorang wanita Bunda Maria menyerahkan seluruh dirinya secara total kepada kehendak Allah. Penyerahan dirinya secara total, tidak ada sikap tawar-menawar dalam ketaatannya menerima kabar dari malaikat Tuhan, bagaimana ia total menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang ibu. Sebab ia sadar bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Perawan Maria menghayati ketaatan imannya yang paling sempurna, karena ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan ia sungguh menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat Gabriel dengan persetujuannya dalam kalimat, "Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan sepenuh hati, ia tidak terhambat oleh dosa manapun. Ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan,
dan ia membaktikan seluruh dirinya seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya untuk di bawahnya dan beserta dia berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa mengabdikan diri menjadi berkat dalam misteri penebusan. Nah, itulah kedudukan Bunda Maria sebagai tokoh sentral dalam menghadirkan Yesus Sang Juru Selamat manusia. Karena itu, sebagai penghormatan kepada Bunda Maria, gereja menetapkan pesta kelahiran Santa Maria pada tanggal 8 September. Nah, anak-anak, jadi kita memberi penghormatan kepada Bunda Maria. Jadi, kalau kita mendengar ada yang mengatakan bahwa kita menyembah Bunda Maria, itu keliru. Karena kita bukan menyembah Bunda Maria, tetapi kita memberi penghormatan kepada Bunda Maria yang telah rela melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yang kedua, peran Santa Maria dalam hidup dan karya Yesus. Anak-anak, kita ikuti yang pertama, bahwa peran Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna karena ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ia menerima pemberitaan dan janji yang disampaikan oleh malaikat Gabriel dengan penuh iman dan ketulusan hati. Yang kedua, Santa Maria tidak secara pasif, tidak secara serta-merta begitu saja ia menyerahkan diri, tetapi justru Bunda Maria bekerja sama dengan Allah yang punya inisiatif menyelamatkan manusia dengan iman dan kepatuhannya yang bebas. Ia menyerahkan diri secara total, tanpa embel-embel, tanpa ada suatu perjanjian atau pemikiran yang membuat ia ragu-ragu menyerahkan dirinya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa karena itu gereja memberi penghormatan secara istimewa, memberi tempat yang sungguh luar biasa kepada seorang Bunda Maria sebagai tokoh yang paling murni dalam iman kekatolikan kita. Jadi seluruh hidup Yesus juga ada peran Bunda Maria. Ketika Yesus lahir di kandang Betlehem, Bunda Maria melahirkannya di tempat yang tidak biasa bagi seorang manusia. Ia melahirkan Yesus di kandang Betlehem, tempat yang hina bagi ukuran kita manusia. Tetapi semua itu dijalankan, diterima oleh Bunda Maria dengan tulus hati. Seluruh karya putranya Yesus Kristus, hingga pada akhir hayat hidupnya, Yesus rela menderita dan wafat di kayu salib. Bunda Maria mengikuti perjalanan salib putranya Yesus Kristus. Kita ikuti dalam peristiwa jalan salib yang kita rayakan setiap tahun. Bagaimana Bunda Maria mengikuti perjalanan putranya, penderitaan putranya. Dan lebih menyakitkan lagi saat putranya tergantung di kayu salib dan diturunkan sesudah wafat, ditempatkan di pangkuannya.
Maria menatap putranya dengan hati yang hancur sebagai seorang ibu. Namun kembali ia berpasrah pada Tuhan. Aku ini hamba-Mu, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah iman yang sungguh luar biasa dari seorang Bunda Maria. Anak-anak, jadi peran Maria dalam seluruh hidup dan karya Yesus telah kita ketahui bahwa Bunda Maria sungguh berpasrah pada kehendak Allah. Dengan demikian, materi ketiga tentang teladan yang diambil dari sikap Maria, kita ikuti yang pertama, keteladanan Maria bagi kita, yaitu ketaatan imannya yang sempurna. Kita dapat mengambil teladan Bunda Maria dalam hal ketaatan. Ia menyerahkan diri secara utuh kepada Tuhan. Disinilah iman Maria yang tiada banding dengan kita manusia di dunia ini. Yang kedua, sikap rendah hati. Bunda Maria tidak tawar-menawar. Ia percaya akan kehendak Allah. Ia percaya akan seluruh kuasa Allah dalam dirinya. Anak-anak sekalian, dalam hidup kita perlu belajar untuk taat pada kehendak Allah. Kita sadar bahwa seringkali kita justru ragu dan kita membuat pilihan antara kehidupan duniawi dengan iman yang kita miliki. Contoh kecil, kita seringkali kurang taat pada kehendak Allah. Misalnya, kita berdoa memohon agar kita sukses atau kita dapat meraih apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Namun ketika berdoa terus-menerus, belum juga kunjung tiba, belum tercapai apa yang diinginkan, lalu di sini kita mulai berpaling dan kita lari ke hal-hal duniawi. Ada yang datang ke dukun, ada yang mencari kekuatan di luar kemampuan akal budi dengan menyembah berhala atau menyembah pada hal-hal duniawi. Akhirnya kita mulai menduakan Tuhan. Dengan demikian, ini kita tahu bahwa kita sudah berpaling dari kuasa Allah, dari kehendak Allah, dan ketaatan kita mulai goyah di sana. Nah, yang berikut juga, anak-anak, di zaman modern ini, banyak tawaran materi yang sungguh luar biasa yang membuat kita juga bisa cenderung menjadi manusia yang materialistis. Terkadang kita mengagungkan barang-barang duniawi, kita lebih menjaga, menghormati, kita lebih menghargai barang-barang duniawi, misalnya jabatan kita, atau misalnya harta benda, harta kekayaan kita, ilmu pengetahuan, teknologi, lalu kita lupa untuk meluangkan waktu berdoa, baik doa pribadi, doa bersama, di rumah ataupun di gereja dengan sesama umat yang lain. Kita lebih mengutamakan hal-hal duniawi. Ini berarti sikap keteladanan yang dicontohkan oleh Bunda Maria tidak kita turuti sebagai ketaatan iman pribadi kita. Nah, karena itu anak-anak, mari kita mohon kiranya dengan bantuan doa Bunda Perawan Maria, kita mampu untuk mengikuti teladan Bunda Maria.
Saya mengajak kita sekalian, anak-anak, di penghujung pelajaran kita pagi hari ini, kita mendaraskan doa Angelus, doa penyerahan, doa ketaatan Bunda Maria kepada kehendak Allah. Mari kita doa bersama, doa Angelus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami, karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, anak-anak, demikian tadi doa Angelus, doa yang mengingatkan kita pada sikap penyerahan diri seutuhnya Maria kepada kuasa kehendak Allah untuk menjadi perantara bagi kehadiran putranya Yesus Kristus ke dunia ini. Dengan demikian, perjumpaan kita pagi hari ini dalam materi tentang Maria teladan umat beriman Katolik sudah selesai, dan minggu depan anak-anak sekalian kita akan mengikuti ujian hari pertama, ujian harian yang pertama untuk materi pertama, submateri 1 sampai dengan 6. Dan kini saatnya kita mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Salve.